Oke bro, sebelum kita lanjut ke teknik berikutnya, kita perlu tahu dulu, apakah cinta saja, tanpa meditasi, bisa menjadi cukup? Banyak hal perlu dipahami bro. Pertama, jika dirimu benar-benar sedang jatuh cinta, dirimu bahkan tidak akan pernah memikirkan meditasi, karena cinta adalah pemenuhan total. Tidak ada rasa kekurangan, tidak ada celah yang harus diisi, tidak ada sesuatu yang terasa kurang. Jika dirimu merasa masih ada yang kurang, itu berarti ada kekosongan. Jika dirimu merasa masih ada hal yang perlu dialami, maka cinta itu hanya perasaan, belum menjadi kenyataan. Aku tidak meragukan keyakinanmu. Dirimu mungkin sungguh percaya bahwa dirimu sedang jatuh cinta. Keyakinanmu itu nyata, dirimu tidak sedang menipu siapapun. Tapi gejala-gejalanya menunjukkan bahwa dirimu belum benar-benar mencintai. Apa saja tanda-tanda seseorang yang sedang jatuh cinta? Ada 3. Pertama, rasa puas yang mutlak. Tidak ada lagi yang dibutuhkan, bahkan Tuhan pun tidak. Kedua, tidak ada masa depan. Saat ini juga adalah keabadian. Tidak ada momen berikutnya, tidak ada esok. Cinta hanya terjadi di saat sekarang. Dan yang ketiga, dirimu lenyap. Jika dirimu masih merasa ada aku, maka dirimu belum masuk ke dalam kuil cinta. Jika 3 hal ini terjadi, jika dirimu sudah tidak ada, siapa yang akan bermeditasi? Jika tidak ada masa depan, semua metode menjadi tak berguna, karena metode selalu untuk masa depan, untuk mencapai hasil. Dan jika saat ini dirimu sudah sepenuhnya puas, apa motivasimu untuk melakukan sesuatu? Ada satu aliran psikolog modern, salah satu arus pemikiran paling berpengaruh, dimulai dari Wilhelm Reich. Ia berkata bahwa setiap penyakit mental muncul karena kurangnya cinta. Karena kita tidak bisa mencintai secara mendalam, tidak bisa hadir sepenuhnya dalam cinta, maka diri kita yang tidak terpenuhi mulai mencari kepuasan di berbagai tempat lain. Saat aku berkata, jika dirimu bisa mencintai, maka tidak dibutuhkan yang lain, maksudku bukan bahwa cinta saja cukup. Maksudku, begitu dirimu benar-benar mencintai, cinta itu sendiri menjadi pintu masuk, seperti halnya meditasi. Apa yang dilakukan meditasi? 3 hal, yaitu menciptakan kepuasan, membawamu ke saat ini, dan menghancurkan egomu. Itu yang dilakukan meditasi, lewat metode apapun. Jadi, dirimu bisa melihatnya begini, cinta adalah metode yang alami. Jika metode alami ini terlewat, maka kita perlu memakai metode buatan. Tapi kita bisa saja merasa bahwa kita sedang jatuh cinta. Maka 3 hal tadi harus menjadi tolak ukur. Amati dirimu, apakah 3 hal itu benar-benar terjadi? Jika tidak, maka perasaan itu mungkin banyak hal lain, tapi bukan cinta. Dan perasaan cinta itu bisa berupa macam-macam. Bisa jadi nafsu. Bisa jadi hanya seks. Bisa juga sekadar keinginan untuk memiliki. Bisa jadi dirimu hanya takut sendiri, dan dirimu butuh seseorang untuk merasa aman. Kehadiran orang lain memberimu rasa aman. Atau mungkin hanya hubungan seksual semata. Energi harus keluar. Energi terus menumpuk, dan bisa jadi beban. Maka kita perlu menyalurkannya. Jadi cintamu bisa jadi hanyalah pelampiasan. Cinta bisa berarti banyak hal.
Tapi umumnya, cinta berarti segalanya kecuali cinta itu sendiri. Bagiku, cinta adalah meditasi. Maka cobalah bersama kekasihmu, masuklah ke dalam meditasi. Setiap kali dia hadir, buat momen itu menjadi pengalaman meditatif. Biasanya, yang terjadi justru sebaliknya. Saat pasangan bersama, mereka justru bertengkar. Saat berpisah, mereka saling merindukan. Ketika bersama, bertengkar lagi. Ini bukan cinta? Maka izinkan aku memberi beberapa saran. Buat kehadiran pasanganmu menjadi keadaan meditatif. Diamlah. Dekatlah, tapi dalam keheningan. Gunakan kehadiran satu sama lain untuk melepaskan pikiran, jangan berpikir. Jika dirimu masih berpikir saat bersama pasangan, maka dirimu sebenarnya tidak sedang bersamanya. Dirimu sedang berpikir sendiri, dia juga. Kalian tampak berdekatan, tapi sebenarnya berjauhan. Cinta sejati adalah saat pikiran berhenti. Dalam kehadiran kekasihmu, berhentilah berpikir, baru kalian benar-benar dekat. Lalu tiba-tiba, kalian jadi satu. Tidak ada tubuh yang bisa memisahkan. Di balik tubuh, penghalang runtuh. Keheningan memecahkan batas itu, ini yang pertama. Yang kedua, jadikan hubunganmu sesuatu yang sakral. Ketika dirimu benar-benar mencintai, orang yang dirimu cintai menjadi ilahi. Jika tidak, maka itu bukan cinta sejati. Cinta bukan hubungan duniawi. Tapi pernahkah dirimu merasakan rasa hormat mendalam pada pasanganmu? Dirimu mungkin pernah merasakan banyak hal, tapi tidak pernah rasa hormat. Mungkin terdengar aneh, tapi dia telah mencoba banyak jalan. Itulah mengapa dia menekankan bahwa hubungan antara pria dan wanita seharusnya menjadi sesuatu yang sakral, bukan hubungan biasa. Kekasih dan pasangan menjadi ilahi. Dirimu tidak bisa melihat mereka dengan cara lain. Pernahkah dirimu merasa hormat yang mendalam pada istrimu? Bahkan kedengarannya pun tidak biasa, hormat pada istri. Dirimu mungkin merasa kecewa, kesal, atau hal lain, tapi tidak hormat. Hubungan itu hanya hubungan duniawi. Kalian saling memakai. Istri mungkin berkata dia menghormati suaminya, tapi aku belum pernah melihat satupun istri yang benar-benar menghormati suaminya. Rasa hormat, referensi, adalah kunci kedua. Dalam kehadiran pasanganmu, rasakan rasa hormat. Jika dirimu tidak bisa melihat Tuhan dalam orang yang dirimu cintai, dirimu tidak akan pernah melihatnya di tempat lain. Bagaimana mungkin dirimu melihatnya di pohon atau batu, jika hubungan itu tidak ada? Jika dirimu tidak bisa melihatnya dalam pasanganmu, dirimu tidak akan melihatnya dimanapun. Tapi jika dirimu bisa, maka nanti dirimu akan melihatnya di mana-mana, karena pintu sudah terbuka. Sekali dirimu mencium keilahian dalam seseorang, dirimu tidak akan melupakannya. Dan dari situ, segalanya bisa menjadi pintu. Itulah mengapa aku berkata, cinta itu sendiri adalah meditasi. Jadi jangan membuatnya jadi pilihan, cinta atau meditasi. Bukan itu maksudku. Jangan memilih antara mencintai atau bermeditasi. Cintailah dengan meditatif, atau bermeditasilah dengan cinta. Jangan pisahkan. Cinta itu alami, dan bisa menjadi kendaraan. Tantra sudah menggunakan cinta, bahkan seks, sebagai kendaraan.
Tantra berkata, dalam hubungan seks yang mendalam, dirimu bisa bermeditasi lebih mudah daripada dalam keadaan pikiran lainnya, karena itu ekstasi alami, biologis. Tapi apa yang kita kenal sebagai seks seringkali adalah bentuk yang sangat menyimpang. Jadi ketika hal-hal seperti ini disampaikan, kita jadi tak nyaman, karena apa yang kita tahu sebagai seks bukanlah seks, tapi bayangannya. Karena masyarakat telah memprogram pikiran kita untuk menolak seks. Kita semua ditekan, jadi seks yang alami jadi mustahil. Dan ketika kita berhubungan seks, rasa bersalah selalu hadir. Rasa bersalah itu jadi penghalang, dan kesempatan besar pun hilang. Padahal, kita bisa masuk lebih dalam ke dalam diri melalui itu. Tantra berkata, dalam hubungan seks, bermeditasilah. Rasakan sebagai sesuatu yang suci. Jangan merasa bersalah. Sebaliknya, bersyukurlah, karena alam memberimu satu jalan untuk masuk ke dalam ekstasi secara langsung. Bebaskan dirimu sepenuhnya. Jangan menahan. Biarkan peristiwa itu mengambil alih. Lupakan dirimu, lepaskan semua hambatan. Jadilah alami sepenuhnya. Maka dirimu akan merasakan musik yang dalam-dalam tubuh. Ketika dua tubuh menjadi satu harmoni, dirimu akan lupa bahwa dirimu ada, dan tetap, dirimu akan ada. Aku akan lenyap. Yang ada hanya keberadaan yang bermain dengan keberadaan lain, satu jiwa bersama yang lain. Tidak ada pikiran, tidak ada masa depan, hanya saat ini. Tanpa rasa bersalah, tanpa penolakan. Jadikan itu meditasi, dan seks pun berubah. Seks menjadi pintu. Dan ketika seks menjadi pintu, lama-lama seks akan hilang, hanya wanginya yang tersisa. Wangi itu adalah cinta. Dan setelah itu pun, cinta pun menghilang, yang tersisa adalah samadhi. Tantra berkata, tidak ada yang perlu dilawan. Semua energi adalah sahabat. Kita hanya perlu tahu cara menggunakannya. Jadi jangan memilih. Ubah cintamu menjadi meditasi, dan meditasi menjadi cinta. Maka cepat atau lambat, dirimu akan melampaui kata-kata. Kata cinta bukan cinta. Kata meditasi bukan meditasi. Kata Tuhan bukan Tuhan. Itu hanya kata. Tapi jika dirimu bisa masuk ke dalamnya, cinta, meditasi, dan Tuhan, semuanya menjadi satu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.